Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ba'du. Yang sangat saya hormati semua teman-teman di Jerman maupun dimanapun, wabil khusus yang telah memberi paparan yang sangat luar biasa, Bapak Quraish Shihab. Saya hanya menambahkan, bukan nambah panas, tapi sudah ini bukan pemanasan karena acara ini acara halal bihalal, tambah adem. Jadi tolong diralat, bukan tambah panas, tambah adem, bukan pemanasan, tambah adem, rileks saja. Ini ya karena yang diutarakan Pak Quraish tadi sudah luar biasa. Saya hanya membantu referensi di antara ciri wali Allah itu asyafaqah alal khalqi kullihim. Punya empati, punya kasih sayang ke semua makhluk. Bahwa takdir kita ada perbedaan itu ya wajar, tapi bahwa definisi itu nyata. Tadi beliau menyebut termasuk satu saudara atau satu komunitas dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pernah suatu saat Nabi memuji ada seorang nakal itu, diterima tobatnya Allah karena di jalan ketemu anjing, kemudian ngasih minum anjing itu dan Allah mengampuni. Meskipun secara hukum usul fikih tidak bisa digeneralisir, misalnya kalau minumin anjing 1 surga, kalau 100 tambah surga. Nanti lupa minumin manusia gara-gara kebanyakan minumin anjing gitu. Tapi apapun itu faktanya ada cerita di hadis seperti itu. Kemudian menyangkut komunitas internasional yang beberapa diantaranya tentu beda agama, beda keyakinan. Saya mau membacakan cerita di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang diajarkan guru-guru kita. Ar-Risalah Al-Qushairiyah adalah kitab kesayangan Mbah Maimun karena dulu mbah beliau dapat ijazah dari Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab I'anatul Thalibin. Dan kitab itu dibawa ke Indonesia sampai ke saya sebagai murid beliau. Di antara yang disebut dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini Thariqatu Ahlil Ilm, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu. Saya baca nasnya ya, atau ibaratnya atau teksnya. Sami'tu ba'dal ulama yaqulu istadhafa majusiyun Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqala bisyarti an tuslima. Famarral majusiyu fa'awhallahu ta'ala ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri falau nawaltahu lukmatan min ghairi antu talibahu bitahyiri dini. Famadu Ibrahim alaihissalam ala asari hatta adrakahu wa atadhara ilaihi fasalahu anis sabab fadhakara lahu dhalik fa aslamal majusiyu. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu kan terkenal Abu Duyuf, orang yang mesti menservis tamu-tamu itu. Kita tahu dulu itu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada, ya pokoknya tidak ada mall. Sehingga kalau orang pergi itu kelaparan betul itu. Bahwa orang kaya pun kelaparan karena melewati padang pasir itu. Kalau sekarang kan orang mau sowan kiai makan dulu. Nah takut kiai kan makan sungkan, jadi makan dulu nanti di kiainya tinggal pura-pura makan. Kalau dulu memang makan nih tamu itu wajib betul, kalau tidak ya kelaparan betul tamu itu. Sehingga cerita suatu saat di antara tamu itu berakidah, berfaham majusi. Atau beragama majusi lah gampangannya itu. Terus Nabi Ibrahim nggak mau, saya mau ngasih makan syaratnya Anda harus Islam gitu. Akhirnya orang ini putus asa kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim. Saat orang itu meninggalkan Nabi Ibrahim, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Orang itu umurnya 50 tahun dan dia hidup karena tak kasih makan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Saya yang Tuhan saja ngasih makan dia 50 tahun tanpa syarat dia harus Islam. Kamu baru dimintai makan sehari mensyaratkan Islam. Walhasil terus Nabi Ibrahim ngejar orang majusi itu terus monggo makan di rumah saya. Singkat cerita terus orang majusi itu tanya kenapa Anda berubah pikiran. Terus Nabi Ibrahim cerita bahwa beliau ditegur Allah kemudian harus melakukan itu. Jadi cerita-cerita seperti itu banyak. Dulu kita dengar para kiai sering cerita ketika seorang Yahudi rumahnya diusir Amr bin As untuk pembangunan masjid. Ketika lapor ke Sayyidina Umar, masjid itu yang mengambil tanahnya orang Yahudi harus dikembalikan ke orang Yahudi. Dulu guru-guru kita juga sering cerita Sayyidina Ali itu pedangnya dicuri sama orang Yahudi.
Ketika ketemu di pasar atau di jalan, kemudian Sayyidina Ali yakin itu pedangnya, dilaporkan ke Qadhi Syureh. Setelah itu Sayyidina Ali diminta, buktinya apa? Saksinya siapa kalau itu pedang Anda? Saksinya Hasan dan Husain. Tapi kata hakim, Said Hasan Husain itu keluarga Anda, tidak sah jadi saksi. Zaman itu Sayyidina Ali masih berargumentasi, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasanun wa Husainun sayyida syababi ahli jannah. Tapi kata Imam Sureh tetap standar saksi itu tidak boleh dari keluarga. Singkat cerita, qadhinya itu pakai standar hukum usul fikih, al-qaulu qaulu sahibil yad. Yang dibenarkan adalah yang sekarang megang barang itu. Ketika enggak ada saksi, al-musaddaq yang dibenarkan al-qaulu qaulu sahibil yad, yang dibenarkan yang megang barang itu. Singkat cerita dimenangkan oleh orang Yahudi tadi. Setelah dimenangkan, Sayyidina Ali agak kecewa, masa seorang Amirul Mukminin sidang di pengadilan negeri kalah. Tapi orang Yahudi tadi akhirnya insaf, sadar sampai masuk Islam, sampai beliau ngendikan bihadza taqumus sama wal ard, karena ini langit dan bumi berdiri karena keadilan itu. Jadi ini cerita-cerita referensi yang bisa menolong teman-teman siapapun berkomunitas internasional. Karena pikiran saya sederhana ya, al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu melahirkan sikap. Jadi kalau kita punya referensi yang cukup tentang toleransi, insya Allah kita hidup di mana saja punya toleransi, karena toleransi itu juga ajaran agama. Di antara yang diceritakan para guru-guru kita adalah ketika Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur atau Duksur, siapa enggak tahu KTP-nya saya. Kiai kalau baca Daksur. Ketika beliau sedang santai di satu tempat, tahu-tahu ada orang yang mengambil pedangnya kemudian bilang mayyamna'uka minni ya Muhammad. Sekarang Anda sama saya berdua, siapa yang bisa menghalangi kamu? Nabi dengan rileks menghentikan Allah. Kemudian si Daksur ini gemetar, pedang jatuh. Kemudian diambil Nabi. Sekarang ya Daksur mayyamna'uka minni, yang bisa menghalangi kamu siapa? Orang itu bilang la ahada, tidak siapapun. Nabi dengan gampangnya fa'afa'anhu, Nabi memaafkan. Padahal ini jenis harbi, jenis orang yang jelas punya niat bunuh. Terus artinya kita-kita yang ngaji di pesantren, saya ngaji di Mbah Maimun, punya Bapak Kiai Nur Salim, semuanya ngajarkan bahwa di mana-mana perang kekerasan itu ya karena kita diperangin. Udina lilladzina yuqatalun, karena kita diperangi kita boleh perang. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Jadi yang boleh kita perangi ya zaman kayak kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang zaman itu. Ketika sudah tidak ada penjajahan ya alasan itu sudah hilang karena mereka tidak merangi kita. Jadi apa ya, perang ya ada konteks rasionalitasnya, damai juga ada konteks rasionalitasnya. Tapi karena kita punya tradisi referensi, teman-teman yang di Jerman tak bantu, tadi ada kitab Arisal Al-Qusyairiyah, terus ada beberapa cerita-cerita tadi kayak Daksur. Kalau ayatnya jelas ya, jelas qatilul ladzina yuqatilunakum wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bahkan seperti yang diceritakan Profesor Quraisy tadi, yang sedang kita benci pun bisa saja suatu saat teman. Dalam surat Mumtahanah itu atau Mumtahinah ada ayat asawwau ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang kamu benci suatu saat kamu cintai. Wallahu qadir, itu Allah Maha Kuasa. Dan tadi saya menambahkan yang dikatakan Profesor Quraisy tentang belajar. Dulu Nabi itu enggak puasa Asyura. Tapi ketika datang ke Medina, orang-orang Yahudi itu puasa Asyura. Coba tanyakan ke mereka, kenapa puasa tanggal 10? Terus mereka menjawab, yaumun najawwahu fi Musa, itu hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa. Terus fa'amara bisyami, kemudian Nabi menyuruh sahabat puasa. Artinya dulu itu segampang itu hidup, itu sesuatu yang baik, apa ya sudah ditiru. Meskipun kita tahu Nabi itu tentu mustaqil bil istihad, Nabi itu orang yang mandiri. Tapi memberi percontohan kita betapa gampangnya kita seperti itu. Dulu ada seorang Yahudiyah meminta sama Sayyidah Aisyah dan dikasih. Ketika dikasih, dia mendoakan semoga kamu Aisyah selamat dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah itu belum tahu tentang siksa kubur sehingga beliau engkar, enggak percaya. Tapi setelah Rasulullah datang dan diceritanin, Nabi, oh iya siksa kubur itu ada. Dan semenjak itu Nabi selalu isti'adah, minta perlindungan dari siksa kubur. Jadi dulu di komunitas-komunitas beda agama suatu yang benar ya dibenarkan. Makanya kaidah umum dalam interaksi antar agama
Itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, jangan-jangan enggak, ya jangan bilang tidak, jangan-jangan iya. Jadi aturan ilmunya jelas la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya artinya sesuai referensi ilmu lah kira-kira begitu. Terus yang terakhir, ini saya mohon maaf sama komunitas di Jerman karena saya ini pura-puranya aja sibuk. Karena saya kira ini seberapa jam lagi saya ngajar ini. Nanti kalau saya tidak ngajar di sini yang mengundang agak-agak dosa. Jadi supaya sama-sama tidak dosa ini saya ya nuruti jenengan. Tapi ya karena saya ngajar ini juga yang datang orang macam-macam. Ada yang Kalimantan, Sumatera mau ngaji di sini. Ini seberapa jam lagi saya ngaji Sahih Muslim. Yang terakhir ini di halaman Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah halaman 285 dalam Ihya juz 2. Jadi kitab saya juz 2. Mungkin kalau beda cetakan yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah. Di sini diterangkan oleh Imam Ghazali dengan beberapa riwayat yang disebut al-jiranu salasatun. Bertetangga itu ada 3. Jarun lahu hakun wahid. Ada tetangga yang punya hanya 1 hak. Wajarun lahu hakoni wajarun lahu salah satu hukukin. Terus beliau cerita yang punya 3 hak itu ya tetangga, ya seagama, ya masih ada hubungan kerabat. Yang punya 2 hak ya tetangga, ya seagama. Terus wa amal ladzi lahu hakun wahid fal jarul musyrik. Yang punya hak 1 itu tetangga yang beda agama. Jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama. Sampai diantaranya disebutkan juga di halaman 287. Imam Ghazali ngendikan beliau berfatwa dan beliau bercerita Rawahu Umar bin Shu'aib an Nabi an Jaddih anin Nabi. Terus qala Mujahid kuntu inda Abdullah bin Umar wa ghulamun lahu yaslahu syatan faqala ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal yahudi. Abdullah bin Umar itu sedang memasak kambing atau itu pembantunya ini sedang nguliti kambing. Itu pesannya Abdul bin Umar, ya ghulam, idza salahta fabda bijarinal yahudi. Nanti jangan lupa tetangga kita yang Yahudi. Ini di Ihya halaman 287. Hanya cerita kebaikan. Jadi cerita-cerita perang itu ya karena kita diperangin. Tapi ya kalau kita dibaikin ya baik, itu ajaran Islam. Hatta qala dzalika miraron. Faqala lahu lima taqulu hadza. Ini pembantunya juga enggak langsung menerima. Karena saking enggak mau menerimanya diulang-ulang lagi oleh Abdul bin Umar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta khashina annahu sayuwarrithu. Kenapa engkau melakukan itu ya Abdul bin Umar? Terus beliau menjawab, Rasulullah itu selalu berpesan untuk berbuat baik sama tetangga. Tadi kita tahu kalau tetangga punya 3 hak berarti seagama, ada hubungan kerabat. Hakul jar berarti 3. Ada yang seagama dan tidak punya hubungan kerabat berarti punya 2 hak, yaitu 1 agama dan kerabat. Ada yang punya 1 hak saja, ya tidak keluarga, tidak seagama, tapi karena tetangga itu juga tetap punya hak. Dan itu pun masuk kategori lam yazal yusina bil jar, termasuk orang-orang yang harus kita baikin. Ya kalau di Qur'annya kayak tadi ya, qatilul ladzina yuqatilunakum, boleh merangi ya yang merangi kita. Udzina lil ladzina yuqatalun, diberi hak merangi ya sama yang merangi kita, bukan yang tidak merangi kita. Terus waqala Hisam Kanal Hasanul ya robaksan antut imal jarol Yahudiyah wan Nasraniyah min udhiyatik. Bahkan sebagian ulama di sini disebut Hasan Basri berpendapat kalau berkorban, kalau punya tetangga Yahudi yang butuh nggak apa-apa dikasih dagingnya. Ini di halaman Ihya 287 juz 2. Jadi dari cerita-cerita itu dan referensi-referensi itu teman-teman di Jerman nggak usah khawatir lah kalau kiai-kiai kayak kita itu berfatwa nggak boleh berkomunitas internasional nanti takut. Begini enggak lah, kita bacanya ya sama seperti yang dibaca Profesor Kures, sama yang dibaca guru-guru kita. Jadi itu kalau boleh dikatakan sumbangan saya lah, bahwa di kita di pesantren itu ajaran-ajarannya juga seperti itu. Dan tadi beberapa kita saya sebutkan halamannya supaya bisa dicari, supaya tidak kelihatan hoax, juga tidak bikinan saya gitu, supaya jelas itu. Dan saya mohon maaf karena nggak bisa ngikuti sampai selesai, tapi saya ngapresiasi, semoga jadi syawal yang baik, minal aidin wal faizin.
minal aidin, artinya kita kembali menjadi ahli surga. Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca. Dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga. Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai, diterima, kita kembali ke ahli surga lagi. Maksud minal aidin, kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa? Surga. Dan itu dimulai dari saling memaafkan. Karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami. Manusia itu kan paling pikir untuk memaafkan orang lain. Padahal kalau hak adami belum selesai itu Allah tidak mau memaafkan. Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kita minal aidin wal faizin. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf karena saya tidak bisa ngikuti sampai selesai karena saya harus ngaji. Karena bukan papa ya, memang harus. Andaikan sunat itu mungkin saya tinggalkan. Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.